Halo guys, kembali lagi di channel Rens X. Kali ini gue akan ngebahas spoiler Renegade Immortal episode 120. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Setelah Wang Lin mendapat pencerahan dari musik sitar, keesokan harinya putaran kedua kompetisi umum Jenderal Iblis dimulai. Jin Wuxu menatap Wang Lin dengan penuh niat membunuh. Dia lagi-lagi mengoceh dan menyebut para kultivator di tanah roh iblis hanyalah sekelompok pencuri. Tujuan mereka adalah mendapatkan warisan iblis kuno. Jika mereka mati, itu tidak masalah. Namun, jika mereka berani melukai seorang jenderal iblis, maka mereka telah melakukan kejahatan besar. Jin Wuxu mengeluarkan drum iblis dan mengumumkan putaran kedua kompetisi umum jenderal iblis telah diubah oleh Kaisar Iblis. Yang awalnya kompetisi berupa pertempuran, kini berubah menjadi kompetisi membunyikan drum iblis. Ekspresi berbagai jenderal iblis menunjukkan semangat ketika mendengar hal ini. Bahkan tubuh Molihai sampai bergetar dan matanya bersinar. Hal ini belum pernah terlihat sebelumnya. Selain Danau Naga, drum iblis adalah harta suci kedua milik negara iblis surgawi. Harta ini ditinggalkan oleh Kaisar Iblis pertama dan dibuat dari kulit iblis kuno. Drum iblis biasanya digunakan saat wakil panglima dipromosikan menjadi panglima, barulah mereka diizinkan untuk membunyikan drum iblis. Mereka yang tidak memiliki kekuatan akan meledak sebelum mereka dapat membunyikan drum iblis. Jika membunyikannya 3 kali, maka seseorang itu kuat. Jika dapat membunyikan 6 kali, seseorang dapat dianggap jenius yang diberkati oleh surga. Aturan babak kedua adalah jumlah yang dibunyikan oleh Jenderal Iblis dan pembantunya akan digabung. Orang yang pertama ditunjuk oleh Jin Wuxu adalah Jenderal Iblis Yusen. Yusen berjalan keluar dari kelompok Jenderal Iblis dan tiba di depan drum iblis. Kemudian, dia menutup matanya. Aura dao pembantaian menyelimuti tubuhnya ketika ia memfokuskan pikirannya dari berbagai diskusi di arena. Di saat banyak orang memfokuskan perhatian mereka pada Yusen, hanya wakil Panglima Xuan yang memandang Wang Lin dan memikirkan berapa kali dia akan membunyikan drum iblis. Di sebelahnya, wakil Komandan Huang tersenyum dan sangat percaya diri akan memenangkan taruhan mereka. Ia jelas berpikir kultivator yang dipilih wakil Panglima Xuan akan kalah. Wakil Panglima Xuan mendengus. Kau tunggu dan lihat saja, orang ini tidak sederhana seperti kau pikirkan. Tepat pada saat ini, Yusen membuka matanya. Ia mengeluarkan raungan saat melesat menuju drum iblis dan menyerang menggunakan semua energi yang ada di tubuhnya dengan 2 jarinya. Itu berubah menjadi energi pedang dan tenggelam sedikit ke drum iblis sebelum dipantulkan. Sesaat kemudian, suara drum iblis bergema ke seluruh kota iblis surgawi. Saat drum iblis berbunyi, Yusen merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang dari drum dan menembus tubuhnya. Wajah Yusen menjadi pucat dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah dan kedua jarinya segera mendarat di drum iblis. Suara drum seperti guntur bergema lagi untuk kedua kalinya. Setelah itu, energi spiritual di tubuh Yusen berubah menjadi berbagai wajah kesakitan dalam mode Asura. Dia melepaskan teknik pembantaian jiwa lapisan pertama. Wajahnya dengan marah menyerang ke depan dan tangan kanannya berubah menjadi tangan yang sangat besar. Tangan besarnya segera memukul ke arah drum iblis. Sebelum menyentuh drum iblis, angin yang diciptakan oleh telapak tangan menghantam drum iblis dan diikuti oleh telapak tangan lainnya. 2 suara menyebar seperti guntur yang mengamuk. Namun, serangan balik dari drum iblis juga memaksa tubuh Yusen mundur ribuan kaki sebelum akhirnya ia menstabilkan tubuhnya. Karena Yusen hanya mampu membunyikan drum iblis sebanyak 4 kali, Jin Wuxu memerintahkan pembantu Yusen untuk keluar dan maju menggantikan Yusen. Namun, Yusen berkata ia tidak punya pembantu. Mendengar itu, Mo Fei langsung ditunjuk oleh Jin Wuxu untuk maju. Mo Fei segera berjalan keluar dari kerumunan dengan santai menuju ke arena dan berhenti 100 kaki dari drum iblis. Mo Fei tanpa menunggu lama langsung melesat dan mengepalkan tinjunya yang langsung menghantam drum iblis. Suara gemuruh langsung terpancar diikuti serangan balasan ke arah Mo Fei. Walau terkena serangan balik, tubuh Mo Fei tetap tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, dia kembali melemparkan pukulan lagi sebanyak 2 kali. Suara drum bagaikan raungan binatang buas bergema di seluruh kota iblis langit yang menyebabkan beberapa orang mengalami luka dalam. Setelah membunyikannya 3 kali, Mo Fei berhenti sejenak karena merasakan kekuatan yang tak terbayangkan menyerang dari drum iblis. Baju besi di tubuhnya bergetar hebat, tapi masih bisa ia stabilkan dengan menyebarkan aura iblisnya. Kemudian, Mo Fei melangkah maju dan mengirimkan 3 pukulan secara berturut-turut dengan menutupi jarak antara dia dan drum iblis. Mata Mo Fei bersinar terang ketika dia melompat ke udara dan menghantam drum iblis. Suara ketujuh bergema dan bercampur niat membunuh menghantam tubuh Mo Fei. Setelah menerima serangan itu, tubuh Mo Fei dipaksa mundur. Armor besi di seluruh tubuhnya juga ikut hancur. Topengnya rusak dan memperlihatkan wajahnya yang tampan. Dengan wajah pucat, Mo Fei meraung lalu melesat untuk membentuk segel. Untaian energi keluar membentuk cermin kristal yang berputar di sekelilingnya. Dia memukul drum dengan jarinya dan drum iblis berbunyi untuk ke-8 kalinya. Serangan balasan yang lebih kuat menyerang Mo Fei. Serangan itu menyebabkan semua cermin kristal di sekitarnya hancur. Dia muntah darah dan terlempar lebih dari 1000 kaki jauhnya.
Mo Fei dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Sorakan keras segera datang dari alun-alun dan menyebutkan Mo Fei adalah nomor 1 di antara para jenderal iblis. Wakil Panglima Xuan mendengus lalu mengakui kekuatan Mo Fei lebih kuat darinya. Tetapi dibandingkan dengan Wang Lin, Mo Fei masih belum cukup. Mendengar pujian itu, Wakil Panglima Kuning terkejut dan menyadari ini bukan sekedar pujian, melainkan rasa takut. Dia tersenyum dan berkata, ingin melihat berapa kali orang ini membunyikan drum iblis. Wakil Panglima Xuan berpikir dalam hati Mo Fei hanya kuat, sementara Wang Lin menakutkan. Kemudian pembantu Mo Fei maju dengan pedang besar di punggungnya, kemudian menyerbu ke arah drum iblis. Haizhu membentuk segel dan menunjuk kekosongan menyebabkan drum berbunyi. Kemudian, ia mengirimkan telapak tangan besar menghantam drum dan berbunyi. Haizhu mengayunkan pedang di punggungnya. Energi pedang mendarat di drum iblis dan berbunyi untuk ketiga kalinya. Namun, selama bunyi 3 kali berturut-turut, Haizhu menderita pukulan beberapa kali lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Dengan itu, 3 kali adalah batasannya, dan ia segera kembali. Jadi, Mo Fei telah membunyikan drum iblis sebanyak 11 kali. Hasil ini menyebabkan ekspresi banyak jenderal iblis menjadi suram. Mo Lihai juga menjadi sangat putus asa, lalu menyuruh Wang Lin untuk menyerah saja. Jin Wuxu kemudian menatap dingin ke arah Wang Lin dan menunjuknya untuk maju. Mata Wang Lin menatap dingin ke arahnya. Jin Wuxu mengajukan tantangan. Jika Wang Lin membunyikan drum iblis sebanyak 5 kali, dia akan merekomendasikan Wang Lin pada Kaisar Iblis dan menjamin Wang Lin mendapatkan posisi jenderal. Tetapi, jika Wang Lin kalah, ia harus keluar dari kota iblis surgawi. Jika tidak mampu, enyahlah. Wakil Kepala Komandan Kuning tersenyum. Orang yang kamu pilih tampaknya memiliki nasib buruk. Wakil Panglima Xuan berkata, Jin Wuxu akan mengalami kejutan besar. Wang Lin tersenyum. Aku tidak membutuhkanmu untuk merekomendasikanku kepada Kaisar Iblis. Jin Wuxu mengungkapkan penghinaan. Kau hanya tidak berani bertaruh. Wang Lin kemudian membalas dengan dingin. Aku ingin satu tanganmu. Kalimat ini menyebabkan semua orang langsung tercengang. Wang Lin melangkah ke arah drum iblis. Jin Wuxu berkata, jika Wang Lin dapat membunyikannya 5 kali, dia akan membantunya. Dan jika Wang Lin membunyikan 10 kali, dia akan menyerahkan kedua lengannya. Wang Lin berjalan ke arah drum iblis sampai di dekatnya. Saat ini, berbagai hinaan keluar dari mulut para NPC sok keras. Wang Lin kemudian mengelilingi tubuhnya dengan 3.000 untai gas pembantaian. Dia mengirimkan pukulan dan menghantam drum iblis 5 kali berturut-turut. Serangan 5 gabungan gelombang kejut dari drum iblis segera menghantam tubuh Wang Lin. Namun tubuh Wang Lin tidak bergerak sedikit pun karena semua dinetralkan oleh segel kehidupan. Efek dari serangan itu mengakibatkan tanah di alun-alun mulai hancur dan guntur yang kuat bergemuruh di langit. Banyak orang di tribun muntah darah bahkan pingsan akibat dampaknya. 7 panglima berdiri dengan ekspresi tidak percaya dan semua orang yang meremehkan Wang Lin juga demikian. Kecuali Panglima Surgawi dan Mo Fei tidak peduli. Jin Wuxu sangat terkejut ketika melihat ke arah Wang Lin. Adegan ini mengejutkan semua orang. Beberapa orang berpikir drum iblis rusak atau Wang Lin bermain curang. Wang Lin menarik tangan kanannya dari drum sebelum akhirnya berbalik. Dia menunjuk Jin Wuxu. Kau sudah kalah. Ekspresi Jin Wuxu berubah menjadi lebih buruk ketika mendengar ini. Tetapi dia segera mengelak dan mengatakan, Wang Lin harus membunyikannya lebih dari 5 kali. Mendengar itu, Wang Lin menatap dingin ke arah Jin Wuxu, lalu mengirimkan pukulan ke drum iblis di belakangnya. Suara keenam bergema. Angin kencang datang dari drum iblis. Angin itu meniup rambut Wang Lin dan menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang. Wang Lin mengirimkan pukulan lagi dan suara ketujuh bergema. Langit berubah warna diikuti oleh guntur yang menggelegar. Tangan kanan Wang Lin masih menyentuh drum. Tapi Jin Wuxu melanggar janjinya lagi. Ia berkata akan merekomendasikan Wang Lin kepada Kaisar Iblis. Wang Lin dengan tegas berkata hanya menginginkan satu lengannya. Jin Wuxu berteriak dengan niat membunuh. Kamu berani? Katakan sekali lagi. Wang Lin sekali lagi mengirimkan tinjunya ke arah drum dan berkata, aku ingin satu tanganmu. Cincin ke-8 dari drum iblis menyebar ke seluruh kota bersamaan dengan kata-kata Wang Lin. Raungan gemuruh bergema di langit seperti akan runtuh. Jin Wuxu menjadi semakin pucat dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Bunyi ini telah membangkitkan kekuatan hukum surga. Tetapi untuk kesekian kalinya, Jin Wuxu mengelak bahwa suara Wang Lin menyatu dengan kekuatan drum. Ia meminjam kekuatan surga. Jin Wuxu menegaskan jika Wang Lin dapat mencapai kata-kata yang membangkitkan hukum dengan kekuatannya sendiri. Jangankan hanya tangan, Jin Wuxu rela menyerahkan nyawanya. Dia bersumpah juga apabila Wang Lin dapat membunyikannya 15 kali, Jin Wuxu akan memberikan lengannya kepada Wang Lin. Wang Lin kemudian mengirimkan pukulan keras ke arah drum iblis. Cincin ke-9 datang dari drum. Serangan balasan menghantam tubuh Wang Lin. 3.700 segel kehidupan di tubuhnya hancur. Kekuatan balasan menghantam tubuhnya dan bergerak masuk ke dalam meridiannya. Tubuh Wang Lin juga dipaksa mundur 19 langkah dan dipaksa menstabilkan tubuhnya. Melihat adegan ini, Jin Wuxu menjadi lebih santai. Ia berpikir Wang Lin tidak mungkin membunyikan drum iblis sebanyak 15 kali. Ia juga menebak 10 adalah batasan Wang Lin. Namun, Wang Lin mendapatkan pemahaman saat kekuatan balasan memasuki tubuhnya. Auranya mengandung kekuatan menantang.
Dia juga telah menggunakan segel kehidupan untuk melawan kekuatan menantang, yang artinya dia menahan sifat menantang di hatinya. Wang Lin melangkah maju dan telapak tangannya menyentuh drum. Untaian niat menantang memasuki tubuh Wang Lin. Dia menutup matanya dan menyatu dengan drum iblis. Jin Wuxu mencibir tindakan misterius Wang Lin dan menghinanya. Akhirnya aura menantang di tubuh Wang Lin berhasil dimurnikan sebelum menyatu dengan jiwa asalnya, lalu mengintegrasikan dirinya dengan drum. Wang Lin mengerti ia tidak boleh menolak aura menantang dari drum, tetapi harus menyatu dengannya. Dengan demikian, kekuatan menantang tidak bisa melukainya, namun itu akan membantu memperbaiki tubuhnya. Wang Lin membuka matanya, ia mengirimkan tinju lembut yang mengakibatkan drum bergema, diikuti oleh gelombang kejut yang kuat menghantam tubuhnya. Kekuatan menantang bergerak melalui tubuhnya, seperti orang gila. Tetesan keringat hitam keluar dari pori-porinya. Wang Lin merasakan perasaan menyegarkan tubuhnya dimurnikan. Berbagai panglima dan jenderal dipenuhi keterkejutan. Wang Lin menggunakan kekuatan drum untuk pembersihan sumsum. Wajah Wang Lin sangat pucat setelah perasaan menyegarkan hilang, tetapi matanya cerah. Domainnya telah menyatu dengan tubuhnya. Matanya digantikan oleh kesedihan ketika mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh drum iblis. Cincin ke-11 terpancar dari drum, membawa kesedihan yang melintasi alun-alun dan mempengaruhi kota iblis surgawi. Melihat ini, ekspresi Jin Wuxu dipenuhi ketidakpercayaan. Ia tanpa sadar mengambil langkah mundur saat mendengar suara drum. Panglima tertinggi surgawi untuk pertama kalinya membuka matanya dan berdiri untuk melihat Wang Lin. Semua penonton yang mendengar suara drum mengungkapkan kesedihan yang mendalam, bahkan sampai meneteskan air mata. Tangan Wang Lin masih ada di drum dan mengungkapkan kesedihan. Adegan saat dia bersama Li Muan, kesepian saat berkultivasi selama 700 tahun, dan berbagai kenangan membanjiri dirinya. Wakil Panglima Suan kagum saat melihat Wang Lin. Ia juga berkata, mungkin dialah yang telah ditunggu-tunggu oleh Kaisar Iblis selama ratusan tahun. Wang Lin dengan lembut mengangkat tangan kanannya sebelum berbalik dan melihat Jin Wuxu, lalu berkata, 15 kali dan kau akan melepas salah satu tanganmu sendiri. Kulit kepala Jin Wuxu mati rasa mendengar ini. Dia sangat menyesal telah membuat taruhan. Setelah itu, Wang Lin menutup matanya dan meletakkan tangannya di atas drum iblis. Tujuannya saat ini tidak lagi untuk membunyikan drum. Saat drum berbunyi untuk pertama kalinya, Wang Lin merasakan panggilan menuju tahap ascendant. Dia telah menyentuh perbatasan ascendant. Mata Wang Lin terbuka dan dengan rasa percaya diri yang kuat, dia berkata, aku akan mencapai ascendant. Seketika drum iblis berbunyi 3 kali berturut-turut tanpa pukulan Wang Lin. Cincin ke-12, ke-13, dan ke-14 dari drum menggema di langit. Suara-suara dari drum menyatu, menghasilkan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya, langsung memasuki tubuh Wang Lin. Semua orang mendengar suara ledakan datang dari tubuh Wang Lin. Tetesan keringat hitam keluar dari semua pori-pori di tubuhnya. Mata Panglima tertinggi surgawi mengungkapkan ekspresi kekaguman melihat Wang Lin. Panglima lainnya semuanya menatap Wang Lin dengan rasa iri yang kuat karena dia sedang melakukan pembersihan sumsum sejati. Sebelumnya hanya pembersihan permukaan. Wang Lin membuka matanya. Dia mengerti alasan mengapa ia belum mencapai tahap ascendant. Meskipun domainnya telah menyatu dengan tubuhnya, hati daunnya tidak lengkap karena jauh di lubuk hatinya ada jejak kesedihan, luka, dan bekas luka yang tersegel. Jadi saat tidak ada lagi kesedihan yang tersisa di hati Wang Lin, hati daunnya akan lengkap dan dia akan mencapai tahap ascendant.